Yang terutama sekali yang saya kasihi dan saya sangat banggakan para guru, orang tua, dan adik-adik penerima beasiswa BIM 4 dan Garuda. Selamat! Saya dipesani bahwa kali ini adalah pembekalan. Jadi beneran saya pikirkan bekalnya itu apa. Supaya nanti jangan, waduh, bosan nih adik-adik sekalian begitu. Jadi sudah saya pikirkan sebenarnya beberapa hari ini, tetapi yang paling tiba-tiba mengingatkan saya itu adalah pengalaman tadi pagi. Ketika tadi pagi saya bersepeda ke kantor, saya ke kantor naik sepeda, saya melewati banyak orang yang berjualan di jembatan penyeberangan. Ini ada fotonya supaya adik-adik merasa bahwa beneran ini. Tadi pagi beneran. Lalu saya berpikir, eee, selain saya mau beli makanan yang mana buat sarapan, karena itu jualannya makanan, begitu. Teringat saya bahwa para penjual inilah yang membayar beasiswa adik-adik sekalian. Yang memungkinkan adik-adik sekalian untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi terbaik di dunia, baik di luar maupun di dalam negeri. Saya teringat dan izinkan saya mengingatkan adik-adik sekalian bahwa uang beasiswa yang diinvestasikan bagi kalian adalah uang negara, uang rakyat Indonesia. Uang si pejual kue gemblong yang tadi saya lewati. Ya. Jadi tanggung jawab kalian, hutang kalian adalah kepada rakyat Indonesia. Jangan lupa uang beasiswa itu datang dari pajak yang dibayar oleh seluruh rakyat Indonesia. Beasiswa adalah suatu perjuangan bersama, perjuangan kolektif, perjuangan yang tentu saja dimulai oleh kalian sendiri, oleh kalian masing-masing. Dan untuk itu saya mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya. Saya tahu begitu banyak keringat dan juga pasti tangis yang sudah dilewati oleh adik-adik sekalian. Kebetulan dari awal pun saya sudah secara langsung bersama adik-adik sekalian. Saya juga pernah menyumbangkan secara langsung tips-tips untuk bagaimana adik-adik bisa lebih mengoptimalkan diterima di studi di perguruan tinggi terbaik di dunia. Bahkan dengan membagikan tips kepada adik-adik sekalian dan dibuka untuk seluruh rakyat Indonesia, banyak yang protes juga kepada saya. Tetapi tidak apa, karena ini adalah suatu bagian yang kita kerjakan bersama-sama untuk membangun bangsa Indonesia. Memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada adik-adik sekalian, bahkan bagi mereka yang mungkin hari ini belum bisa hadir, belum mendapat, tetapi peluang itu harus kita buka sebesar-besarnya. Tapi perjuangan adik-adik sekalian tentu tidak akan sampai pada tujuan hari ini jika tidak didukung oleh guru-guru kalian yang tidak lelah berdedikasi. Apalagi oleh orang tua kalian yang tidak henti-hentinya menopang kalian semua. Saya pun sudah mendapat kehormatan dan kesempatan berdiskusi langsung kepada orang tua kalian yang tidak henti-hentinya menopang kalian.
Beasiswa juga adalah perjuangan dan harapan pemimpin bangsa kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Adik-adik harus tahu, tanpa arahan yang jelas dan tegas dari Bapak Presiden, bahwa beliau menginginkan agar negara, pemerintahan di dalam setiap langkah konkretnya mengutamakan pembangunan dan investasi terhadap sumber daya manusia yang tertuang terutama sekali dalam Asta Cita yang keempat, tidak akan bisa kita melanjutkan beasiswa Indonesia Maju, BIM, dan tidak akan ada program beasiswa Garuda. Kadang kalau kita melihat, menerima program-program pemerintahan, mungkin terasa bagi adik-adik sekalian itu adalah sesuatu yang tertera, tercanang secara jauh dari kehidupan langsung adik-adik sekalian. Saya ingin menyampaikan bahwa saya tahu Bapak Presiden Prabowo Subianto secara langsung memperhatikan dan memikirkan kalian, siswa-siswi SMA. Dan siswa-siswi di seluruh jenjang pendidikan menengah, baik SMA maupun madrasah. Bapak Presiden secara pribadilah yang mencetuskan program Sekolah Garuda, karena beliau ingin memberikan akses dan peluang bagi, dalam tanda kutip kalimat beliau sendiri, the best and the brightest dari Indonesia. Saya menerima pesan ini di berbagai kesempatan. Bahkan terakhir 2 hari yang lalu, hari Sabtu 14 Juni 2025, pukul 11 malam. Bapak Presiden memikirkan kalian. Bapak Presiden memikirkan bahwa siswa-siswi SMA dan MA inilah yang akan membuat Indonesia maju. Beliau mempunyai kepercayaan dan harapan besar yang dituangkan dalam strategi konkret hingga hari ini adik-adik sekalian bisa mendapat beasiswa Garuda, beasiswa BIM. Beliau melihat langsung bahwa investasi negara memang tepat diberikan kepada kalian, adik-adik. Dan ini adalah investasi untuk membangun negara kita menuju kemajuan sains dan teknologi, menuju kesejahteraan bangsa Indonesia Emas 2045. Jadi, jangan pernah lupa dan jangan pernah berpikir bahwa ini adalah yang mutlak berada. Adanya beasiswa pada hari ini adalah pemikiran, harapan dari pemimpin bangsa kita, tetapi juga dari guru-guru kita, dari orang tua kita, dan juga dari penjual gemblong yang saya lewati tadi pagi ini, dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi apa yang kalian bisa lakukan untuk memenuhi harapan dan kepercayaan Bapak Presiden, guru-guru, orang tua, si penjual kue gemblong, seluruh rakyat Indonesia? Yang utama, kalian harus berbuat maksimal untuk mencapai dan merealisasikan potensi diri kalian sendiri. Saya bilang kalian hutang, itu benar. Saya bilang kalian itu mempunyai tanggung jawab, itu benar. Dan cara membayar hutang dan cara membayar tanggung jawab, memenuhi tanggung jawab adalah dengan semaksimal mungkin membuat dan merealisasikan potensi diri kalian.
Bagaimana caranya? Izinkan saya untuk sedikit berbagi pengalaman saya pribadi. Yang saya rangkumkan dari pengalaman saya sebagai penerima beasiswa. Saya pun penerima beasiswa waktu kuliah dan sebelumnya. Kalian harus terbuka dan jeli terhadap sekitar, baik itu terhadap masalah, isu yang ada di sekitar, maupun peluang. Ini adalah satu-satunya cara kalian bisa merealisasikan potensi kalian dengan semaksimal mungkin. Saya pun penerima beasiswa, seperti yang tadi saya ungkapkan. Orang tua saya tidak mampu menguliahkan saya ke luar negeri. Dan apalagi untuk berkuliah S1 di Harvard University. Beasiswa saya diberikan penuh oleh Universitas Harvard. Waktu itu, tahun 1999, tidak ada beasiswa negara untuk bisa kuliah ke luar negeri. Ini saya mengingatkan kepada adik-adik yang tadi saya bilang, bahwa beasiswa bukanlah sesuatu yang ada dan mutlak. Waktu zaman saya, tidak ada beasiswa dari negara. Sehingga adik-adik harus menghargai betapa yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia, pemimpin Indonesia, para pelaku di pemerintahan sebelum ini, pada saat ini, agar ada beasiswa untuk adik-adik sekalian. Jangan lupa itu. Sewaktu saya sebagai penerima di beasiswa di Harvard, itu yang diberikan Harvard adalah uang kuliah yang digratiskan dan juga tempat tinggal di asrama dan makan 3 kali sehari. Tetapi tidak ada uang saku. Tidak ada uang tiket perjalanan pergi atau pulang ke Indonesia. Tidak ada diberikan reimbursement untuk mendaftar atau untuk visa application fee. Tidak ada settlement fee. Gitu. Lain dengan beasiswa yang adik-adik terima. Jadi, ini kembali lagi mengingatkan adik-adik sekalian, bukanlah sesuatu yang memang pasti, memang mutlak diberikan. Sampai saat ini pun, Harvard University masih memberikan beasiswa dan komponennya hanya yang tadi saya bilang, uang kuliah, tempat tinggal di asrama, dan makan. Semuanya di luar itu ditanggung oleh saya sendiri. Apa akibatnya? Akibatnya, jika saya ingin pulang ke Indonesia, jika saya perlu beli textbook, jika saya perlu beli alat-alat sekolah, jika saya perlu beli komputer, saat itu saya baru punya laptop, saya ingat tahun kedua berkuliah. Tahun pertama tidak punya laptop sendiri, tidak punya uang. Tapi ada laboratori komputer yang kita ke situ kalau harus bikin tugas ke laboratori komputer, pakai komputer dari kuliahan. Jika saya ingin nonton ke bioskop, kalau dulu kan ke bioskop ya, sekarang juga masih bisa sih. Walaupun sekarang adik-adik sih udah nonton di rumah aja biasanya, atau nonton di asrama ya. Jika saya ingin pergi makan ke restoran, misalnya, bosan dengan makanan di asrama. Jika ingin traveling dengan teman-teman saya, semuanya saya harus mencari uang sendiri. Sehingga pada waktu itu saya dipaksa oleh keadaan untuk bisa pintar-pintar mencari dan melihat peluang-peluang yang ada di sekitar saya.
Mengapa saya ceritakan ini kepada adik-adik sekalian? Karena kembali lagi saya tahu bahwa dengan beasiswa yang ada sekarang, sudah cukup nyaman bagi adik-adik sekalian. Tetapi saya ingin bilang, jangan berhenti di zona nyaman. Saya jamin, kalau adik-adik berhenti di zona nyaman, tidak akan bisa merealisasikan potensi diri adik-adik sendiri. Satu yang saya pelajari, peluang itu ada, bahkan kadang-kadang banyak, tetapi kita harus mencarinya. Adik-adik sudah mencari peluang untuk beasiswa BIM dan Garuda. Ini adalah peluang yang pertama, bukan yang terakhir. Akan banyak lagi peluang-peluang yang adik-adik akan bisa dapatkan, tetapi harus dicari. Saya berikan contoh konkret agar adik-adik tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang hanya omong-omong. Peluang itu sungguh ada. Sewaktu saya berkuliah, saya tahu ada peluang-peluang untuk bisa study abroad. Maksudnya saya waktu itu sudah di Amerika Serikat, tapi saya ingin juga jalan-jalan ke negara lain. Nah, saya bilang saya tidak punya uang untuk jalan-jalan ke negara lain. Tapi saya cari, dan ternyata di universitas itu memberikan seperti beasiswa kecil untuk bisa study abroad namanya. Dan setelah saya pelajari, peluang study abroad waktu itu, tahun 2000-an, 1999 saya masuk kuliah tahun pertama, tahun kedua itu tahun 2000-an. Yang paling banyak itu, waktu itu untuk study abroad ke Tiongkok. Salah satu yang paling banyak ya. Sehingga saya pikirkan apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa jalan-jalan tanpa bayar sendiri. Jadilah waktu itu saya ambil kelas bahasa Mandarin. Jadi salah satu yang ingin saya capai waktu itu supaya saya bisa jalan-jalan ke negara apapun pokoknya. Tetapi untuk itu, untuk dapat beasiswanya saya harus belajar bahasanya. Saya harus ambil kelasnya. Sehingga saya ambil kelas tersebut. Walaupun itu bukanlah jurusan saya. Tetapi itu membuka peluang. Membuka pikiran terhadap negara lain, terhadap bahasa lain, terhadap budaya lain yang tanpa saya pernah rencanakan ternyata ada gunanya sampai pada saat ini. Itu salah satu contoh bagaimana keterpaksaan untuk mencari peluang membuka mata saya dan membuat pengetahuan saya bertambah. Melihat potensi bahwa ada yang bisa saya kembangkan yang bukan hanya jurusan yang saya tekuni pada saat itu. Lalu ada peluang lain lagi yang saya cari dan saya dapatkan, yaitu untuk membantu di laboratorium. Tetapi ini bukan pekerjaan di laboratorium yang terlalu bergengsi pada waktu itu. Di laboratorium itu banyak perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilakukan yang kesannya monotonik, berulang-ulang begitu. Misalnya data-datanya harus dikumpulkan, lab-nya harus dibersihkan, alat-alatnya harus dirapihkan, dan waktu itu di laboratorium yang dipimpin oleh seorang profesor yang sangat terkenal namanya Profesor Stephen Koslin, yang adalah salah satu pencetus ilmu untuk bagaimana sebenarnya penglihatan manusia itu bekerja, dan juga pengertian ruang. Waktu itu juga harus banyak menjadwalkan. Jadi tugas saya itu menjadwalkan subyek-subyek penelitian. Jadi itu harus menghubungi, terus uangnya harus dicatat dan sebagainya. Tetapi karena saya bekerja dan dibayar, ini saya bekerja untuk dibayar kan, ingat saya tidak punya uang waktu itu. Saya bekerja untuk dibayar, saya jadi mempelajari dan melihat suatu ilmu yang tidak pernah saya pikirkan, yaitu ilmu cognitive science yang saya tekuni sebagai ilmuwan sampai pada saat ini. Kalau saya tidak bekerja
di laboratorium pada saat itu, saya rasa saya akan terus di jurusan yang waktu itu saya ambil, yaitu jurusan ekonomi. Jadi saya sebenarnya jurusan ekonomi. Karena berasal dari Indonesia, diterima di Harvard University, hanya ada dua pikiran saya. Atau jadi dokter, karena kan kalau di Indonesia kan kita mau semuanya mau jadi dokter ya. Atau jadi ekonom. Jadi, dan kebetulan ekonomi saya sebenarnya bagus. Waktu SMA saya juga ada pelajaran ekonomi, dan ekonomi saya sangat bagus, dan saya yakin saya akan menjadi ekonom. Dan jurusan saya di Harvard pada waktu itu, tahun kedua, dan terus sampai tahun ketiga pertengahan adalah ekonomi. Tetapi karena saya bekerja bersih-bersih, mendata-data, saya jadi terbuka matanya terhadap ilmu yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Dan ini sepertinya klise tapi sungguh-sungguh terjadi. Saya jatuh cinta pada ilmu tersebut. Itu membuat kecintaan baru. Dan itulah yang mendefinisikan membawa saya hingga hari ini sebagai seorang ilmuwan cognitive science, mempelajari tentang dari mana asal pengetahuan manusia, dari mana asal pengetahuan hewan, dari mana asal pengetahuan kecerdasan buatan. Jika waktu itu saya tidak bekerja untuk mendapatkan uang, saya juga pasti tidak akan mengenal ilmu tersebut. Saya akan tertutup dengan pandangan saya yang saya bawa hanya dari seorang sendiri. Tetapi dengan karena saya bekerja, saya melihat peluang-peluang yang lain dan menjadi jatuh cinta terhadap yang tadinya saya tidak ketahui. Peluang ketiga, mungkin ada dari kita kenapa banyak-banyak? Iya, karena nggak cukup uangnya. 1 jam kalau bekerja di laboratori itu, pada zaman itu dibayarnya per jam 7,8 US dollar. Saya masih ingat itu. Nah, ini saya masih nggak cukup uangnya buat pulang ke Indonesia, buat beli komputer, buat kencan, buat ke bioskop, nggak cukup uangnya. Jadi saya mencari pekerjaan lain. Dan begitu saya lihat, ada ini pekerjaan yang per jamnya 13,5 US dollar per jam. Saya masih ingat itu, 13,5 US dollar per jam. Adik-adik tahu itu pekerjaannya apa? Dan kenapa dibayar lebih tinggi? Karena itu membersihkan toilet. Saya ambil. Kenapa? Karena saya perlu uangnya. Dan saya rasa tidak ada salahnya. Bekerja membersihkan toilet. Pekerjaan yang halal. Jadi sewaktu saya berkuliah, saya bekerja membersihkan toilet. Semuanya itu saya lakukan karena saya memerlukan biaya-biaya untuk bisa membuka peluang setinggi-tingginya. Bukan karena uangnya, tetapi traveling itu peluang. Bisa melihat sesuatu yang baru itu peluang. Dan walaupun dunia selalu ada keterbatasan, tidak pernah tidak ada keterbatasan. Yang kita tantang adalah bagaimana kita mendobrak keterbatasan itu. Bagaimana kita mencari peluang untuk bisa mengakali, melampaui keterbatasan-keterbatasan yang ada. Ini adalah 3 contoh nyata apa yang bisa kita lakukan. Sampai saat ini pun adik-adik sekalian, dimanapun kalian berkuliah, di luar negeri maupun di dalam negeri, kalian bisa bekerja. Dan saya mengatakan ini karena saya tahu sangat jarang murid Indonesia yang berkuliah dan bekerja. Mungkin ada stigma bahwa bekerja itu akan membuat pelajaran kalian menjadi menurun. Adik-adik sekalian, kalau kalian bisa bekerja dan tetap belajar, itu baru bisa mengatur waktu yang sebagus-bagusnya. Yang akan kalian butuhkan suatu saat akan berkeluarga dan punya karir dan harus bisa mengatur waktu.
Syukurlah kalau boleh berbangga sedikit, nilai saya di Harvard tidak jelek gitu. Jadi walaupun bekerja sebagai toilet, bekerja di laboratorium, saya tetap lulus dengan magna cum laude for highest honors. Ya, sebagai orang Indonesia. Tentu saja ini bukan untuk membangga-banggakan diri saya. Tetapi ini untuk memacu semangat adik-adik sekalian. Saya bukanlah orang 100 paling pintar di Indonesia pada saat itu. Pasti tidak, jauh dari itu. Tetapi saya ingin berkata bahwa pendidikan saya di Indonesia sangat memungkinkan saya untuk bisa menjadi salah satu murid yang lulus dengan hasil yang paling baik dari Harvard University. Jadi jangan pernah tidak yakin bahwa pendidikan kalian di Indonesia tidak cukup. Pasti cukup. Pasti bisa. Tetapi bagaimana kalian mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dikira kita orang Indonesia tidak mampu menjadi yang paling baik di luar sana. Jangan dikira bahwa standar kita adalah hanya standar dalam negeri. Standar kita adalah standar global. Tetapi standar global itu harus dicapai dengan perjuangan individu masing-masing dari adik-adik sekalian. Dan ada satu yang sangat penting sekali adik-adik sekalian. Kita punya cita-cita sekarang, baik sekali. Tadi saya senang menonton videonya. Karena kita harus selalu mempunyai tujuan. Tetapi ada juga yang penting. Tidak apa jika tujuan itu berubah. Tidak apa jika ada perubahan. Apa yang ingin kalian lakukan? Yang paling penting, tanyakan kepada diri kalian sendiri. Apakah itu yang memang paling mengembangkan potensi saya? Apakah itu memang yang paling mengembangkan diri saya sendiri? Dan itu yang akan membuat saya terpacu sampai pada sepanjang waktu untuk melakukan yang sungguh-sungguh saya ingini, yang sungguh-sungguh saya tekuni. Apapun bidangnya. Apapun bidangnya adik-adik sekalian. Apapun bidangnya, jika kalian menjadi yang terbaik di bidang itu, semuanya itu akan kembali lagi memaksimalkan potensi diri kalian sendiri. Seperti yang saya sampaikan, beasiswa dan juga perjalanan menjalani beasiswa yang akan kalian tempuh bukanlah perjalanan sendiri. Kalian harus mencari peluangnya, tetapi juga harus didukung oleh orang-orang lain. Dan salah satu yang paling mendukung kalian dan tetap akan mendukung kalian pada saat kalian kuliah adalah orang tua kalian. Saya tahu ini karena orang tua saya juga tentu sajalah yang sangat mendukung saya. Dan kadang-kadang ada perbedaan pemikiran dari orang tua dan anak-anaknya. Waktu saya bilang saya mau pindah jurusan dari ekonomi ke cognitive science, orang tua saya tentu saja bilang, apa itu cognitive science? Nanti mau makan apa? Kalau ekonomi sudah jelas, pasti sebagai ekonom bisa berhasil. Tetapi akhirnya dengan pembicaraan bersama, sangat didukung oleh orang tua saya. Tetapi untuk melihat ini tidak gampang. Karena adik-adik sekalian pasti juga merasakan ada perbedaan pemikiran, ada perbedaan apa yang kita ketahui atau common knowledge antara generasi-generasi. Jangan hindari perbedaan itu. Adik-adik sekalian harus tetap berkomunikasi dengan orang tua kalian. Jangan hanya sendiri satu arah, tetapi berkomunikasi. Namun juga, kalau boleh izinkan saya, juga memberikan sepatah dua patah, bahwa orang tua, sebagai orang tua pun, kita harus mendukung dan memberikan kesempatan agar anak-anak kita bisa mencari peluang semaksimal mungkin. Termasuk perubahan-perubahan yang mungkin kita tidak mengerti pada awalnya,
Tetapi mungkin kita coba komunikasikan, kita coba mengerti mengapa anak saya ingin ada perubahan-perubahan. Saya akan bacakan khususnya untuk orang tua, khususnya untuk para pembimbing, tetapi juga mungkin untuk para kita dari Kemdikti-Saintek. Karena di Kemdikti-Saintek, adik-adik tetap akan ada di bawah bimbingan kita. Kita juga seperti orang tua. Gitu. Ini adalah puisi dari Khalil Gibran. Anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah putra-putri kerinduan terhadap dirinya sendiri. Mereka terlahir lewat dirimu, tetapi tidak berasal dari dirimu. Dan meskipun mereka bersamamu, mereka bukan milikmu. Kau boleh memberikan cintamu, tetapi bukan pikiranmu. Sebab mereka memiliki pikiran sendiri. Kau bisa memelihara tubuh mereka, tetapi bukan jiwa mereka. Sebab jiwa mereka tinggal di rumah masa depan, yang tak akan bisa kau datangi, bahkan dalam mimpimu. Kau boleh berusaha menjadi seperti mereka, tetapi jangan menjadikan mereka seperti kamu. Sebab kehidupan tidak bergerak mundur dan tidak tinggal bersama hari kemarin. Kau adalah busur yang meluncurkan anak-anakmu sebagai panah hidup. Manah mengetahui sasaran di jalan yang tidak terhingga. Dan ia melengkungkanmu sekuat tenaganya agar anak panah melesat cepat dan jauh. Biarlah tubuhmu yang melengkung di tangannya merupakan kegembiraan. Sebab seperti cintanya terhadap anak panah yang melesat, ia pun mencintai busur yang kuat. Saya juga tidak tahu mengapa hari ini saya jadi menangis. Mungkin adik-adik sekalian, secara pribadi, saya pernah berada di tempat Anda. Tanpa orang tua, tanpa para donor beasiswa, tanpa kepercayaan seorang Bapak Presiden, saya tidak bisa berada di tempat ini. Semoga adik-adik sekalian dapat mencapai seluruh mimpi-mimpi adik sekalian. Tetapi jangan lupa, bangsa dan negara ini membutuhkan adik-adik sekalian. Dan segala sesuatu yang kami lakukan di pemerintahan adalah tulus untuk bisa membangun bangsa ini. Memberikan segala sesuatunya agar kalianlah yang akan menjadikan bangsa kita bangsa yang bermartabat, bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera. Terima kasih kepada seluruh teman-teman saya di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang telah begitu banyak berbuat. Di belakang layar begitu banyak yang dilakukan oleh kementerian, oleh guru-guru, untuk adik-adik, dan oleh adik-adik sekalian. Selamat sekali lagi, dan kita tunggu kalianlah yang akan membangun bangsa ini. Terima kasih.